Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan servisan sebuah handphone dan IC RF5422. Ini handphone Xiaomi 3X. Dan masalahnya adalah masalahnya dia sinyalnya hanya mentok di E dan tidak bisa ke 4G. 3G pun tidak muncul ya. Hanya di E saja. Itu sinyalnya hanya di E. Padahal di tempat saya 4G lumayan bagus ya. Baiklah. Kita akan coba pindahkan. Apakah ada masalah di slotnya atau benar masalah di IC-nya. Saya akan coba pasang kembali. Apakah dia muncul atau tidak mau. Nah, sudah terbaca SIM card-nya. Kita cek lagi. Sebentar ya. Memang untuk loadingnya agak sedikit banyak. Ini saya sensor karena ada nomornya. Saya cek bintang 123 pagar karena saya menggunakan jaringan operator XL. Untuk sinyal muncul ya. Hanya saja mentok sinyalnya di E, tidak bisa ke 4G. Baiklah, saya akan coba cek di kartu SIM dan jaringan. Mohon maaf ya, karena saya sensor. Ini ada nomornya. Ini saya pilih prioritas LTE. Ini yang saya sensor adalah nomor untuk menjaga privasi ya. Dan ternyata meskipun ke prioritas di LTE, tapi dia masih tetap kayaknya. Bentar ya. Saya sudah coba sebelumnya, tapi ini hanya untuk testing lagi. Ya, tidak muncul. Saya coba masuk ke setelan tentang ponsel dan ketuk penyimpanan, dan dia akan muncul menu ini ya. Ini ada nomornya, saya sensor lagi. Takutnya kalian teror. Ini kita akan coba untuk pilih jaringan LTE only. Coba LTE only. Apakah dia mau nyangkut jaringan 4G-nya? Untuk jaringan memang agak sedikit lama ya untuk loadingnya. Jadi harap bersabar. Tapi ini bukan ujian ya, harap bersabar saja. Kayaknya memang betul-betul dia tidak mau muncul 4G-nya. Lama sekali. Saya akan kembalikan lagi ke setelan awal. Karena 4G-nya tidak muncul. Kembalikan ke setelan awal. Apakah dia mau muncul lagi? Nah, itu hanya muncul sinyalnya hanya E. Ketika dipindah ke 4G only atau LTE only, dia tidak ada sinyalnya sama sekali. Tapi ketika dipilih jaringan otomatis, dia muncul sinyal E. E itu sinyal terendah ya, 8G kalau tidak salah.
itu hanya untuk SMS dan nelpon biasa saja ya. Ketika dibuka untuk internet sangat lambat sekali. Ini dia usernya bawa bersama IC RF5422. Wah, user sekarang sudah cerdas ya, karena saking banyaknya tutorial di YouTube, user pun semakin cerdas. Kita lihat berapa banyak IC yang dibawa, dan ternyata hanya satu buah saja. Apakah bisa langsung berhasil, atau IC-nya kualitas buruk, atau IC-nya mati ya? Bisa saja IC baru tapi dengan pabrikan yang curang dicampur dengan IC mati. Kita akan coba lihat tipenya. Nah, untuk tipenya Redmi 3X dan IC-nya IC RF 5422 ya untuk IC RF-nya. Saya akan matikan dulu. Mohon maaf bila suara saya agak sedikit berbeda karena kurang ini ya, saya kurang fit sedikit, agak sakit. Untuk proses pembongkaran bisa dilakukan dengan kuku jari atau alat pencongkel. Buka pelan-pelan dari samping dulu. Nah, hati-hati untuk di sini ada fingerprintnya ya. Di belakang fingerprint ada fleksibel penghubung. Nah, pelan-pelan. Waduh, ternyata fleksibelnya sudah terputus dan si besi-besi pendingin sudah bekas congkelan. Ternyata mesinnya sudah janda. Aduh, ada bekas plugs ya, kayaknya bekas di rehot ya. Sebentar, apakah benar IC-nya sama? Memang ya, IC-nya benar sama, IC RF5422. Ini IC sinyal yang mengatur 4G ya. Nah, blok di sana semua adalah blok sinyal, IC PA dan lain-lainnya. Ini adalah bekas congkelan tukang servis sebelumnya. Banyak jalur-jalur yang tercongkel. Semoga saja hanya ground ataupun jalurnya tidak terputus, jalur pentingnya. Saya akan percepat dulu, saya akan bongkar ini. Oke ya, yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe. Yang mau nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan, silahkan dinyalakan dulu loncengnya. Yang belum like silahkan like dulu sambil nonton. Selamat menikmati. Oh ya, yang sudah subscribe saya doakan semoga rezekinya berlimpah dan sehat selalu, amin ya. Hati-hati untuk konektor lepas dulu ya. Hati-hati juga di bawah ada soket LCD, bukan soket LCD, ini soket ke motherboard yang lainnya dan soket LCD. Nah, kebetulan handphone sudah dibongkar, jadi mudah ya untuk proses pembongkaran. Enak tidak enak ya kalau bekas orang lain. Oke, saya akan tempatkan si mesinnya persis seperti pada posisi dia normal, pemakaian normal. Jadi posisinya di atas. IC RF-nya kita akan angkat. Saya kasih plugs dulu, akan angkat dulu. Oke, untuk proses pencopotan IC-nya saya harus hati-hati, harus fokus.
Mohon maaf apabila topi saya menghalangi. Topi burik nongol di kameranya. Untuk proses pengangkatan memang agak sedikit susah karena kayaknya ini belum pernah diganti ya. Hanya dipanaskan dulu oleh tukang servis sebelumnya. Ini biasanya kalau bawaan dari pabrik, timah-timah di kaki-kakinya memang sedikit susah ya. Oleh karena itu proses pengangkatannya agak sedikit lama, karena saya juga menjaga suhunya agar tidak merusak komponen ataupun merusak yang lainnya yang ada di samping-sampingnya. Untuk proses pengangkatan IC ini sendiri ya, memang agak sedikit susah. Oleh karena itu biayanya agak sedikit mahal dari biaya servis yang lainnya. Meskipun kerusakannya hanya terlihat sepele, tapi untuk proses ganti pasang IC memang sedikit mahal. Untuk kawan-kawan yang mau servis, biarkan saja tukang servis mengerjakannya sendiri. Jangan ditungguin ya, kasihan tukang servisnya, ntar buru-buru ntar lupa lagi dia pasangnya. Oke ya. Nah, alhamdulillah sudah terlepas. Tapi di sela-sela ini saya servis printer dulu. Nah, ini dia, tangan saya belepotan, sudah menghitam-hitam, ada kuning dan merahnya. Nah, ini untuk pemasangannya, ada titik hitam, dia posisinya di atas kiri ya. Pasangnya seperti ini, di atas kiri. Untuk jenis IC ini belum tercetak kakinya, jadi kita harus mencetak dulu kaki-kakinya biar pas nanti dipasang dia langsung menempel. Karena jenis IC ini mudah untuk pencetakan kakinya, jadi kita hanya menggunakan solder biasa saja. Kita kasih timah cair sedikit, dan yang kita akan ratakan si kaki IC-nya. Saya percepat videonya biar tidak memakan durasi. Ratakan kaki-kakinya, jangan ada yang mengumpal ataupun jangan sampai ada yang tidak terlapisi itu ya, terlapisi timah. Jangan sampai ada menempel juga. Harus benar-benar bersih dan rapih biar nilainya A. Kayak di sekolah SD ya. Oke. Saya tambahkan lagi flux dan saya akan ratakan. Oh ya, untuk pemandangannya mohon maaf apabila kurang indah, tapi menurut saya ini sangat indah sekali ya. Acak-acakan begini, menurut saya ini adalah hal yang terindah. Mungkin kawan-kawan tidak enak memandangnya, tapi untuk saya ini sangat indah sekali. Oke, ini selesai saya cetak kakinya. Untuk proses pemasangannya sendiri, jangan sampai terbalik ya. Ada titik hitam di sebelah kiri atas. Nah, dia posisinya seperti ini. Titik hitamnya ada di kiri atas. Oke, jangan sampai terbalik. Presisikan si kaki-kakinya, si posisinya. Baru nanti kita akan tembak dengan blower ya. Oke, harus fokus, hati-hati. Kalau misalkan di PCB nya kurang rata, ratakan dulu ya.
bersihkan. Karena ini saya sudah rata, jadi saya langsung akan pasang. Saya presisikan dulu, jangan sampai kaki-kakinya salah posisi. Oke, tangan saya belepotan, tadi ada servisan masuk, saya servis dulu printer punya orang, dan hasilnya tangan saya belepotan seperti ini. Bahwa ini dia untuk IC yang sebelumnya yang tadi sudah kita copot. Ini untuk ini IC yang baru. Baiklah, kita akan pasang langsung. Oke, kalau dirasa sudah presisi, sudah pas, sudah tepat sasaran kaki-kakinya, kita akan coba pasang. Dan hati-hati ya, jangan sampai ada kotoran ataupun bekas timah cair ataupun timah yang lainnya menempel di bekas kaki-kakinya atau di kaki-kaki IC-nya itu sendiri ya. Kita akan lanjutkan untuk prosesnya. Oke ya, kalau dirasa sudah bersih, kita akan pasang. Oke, kayaknya ini sudah bersih ya. Memang untuk proses pemasangan kita harus sangat berhati-hati, sangat teliti, harus sangat jeli, karena IC hanya satu, dan ini tantangan yang sungguh luar biasa untuk tukang servis pemula seperti Bung Will ya. Bung Will masih pemula, belum pro ya. Oke, akan kita tembak langsung. Mohon maaf, ini posisinya agak kurang enak ya, karena banyak sampah-sampah yang menumpuk. Nah, ini teknik saya panaskan dulu si PCB-nya sebentar, kemudian pasang si IC dan saya tembak. Untuk proses pemasangannya hati-hati, perhatikan bagian yang di sampingnya, jangan sampai ada yang terbang ataupun tersenggol, karena komponen-komponen yang ada pada handphone itu sangat kecil-kecil sekali ya. Oke, sepertinya ini sudah menempel. Saya akan bersihkan pakai tisu bekas. Tisu bekas nggak apa-apa ya, ini kan kering, tidak terlalu berpengaruh ya, hanya untuk membersihkan bekas plugsnya saja. Oke, saya akan lihat lagi apakah dia sisi kiri sisi kanan menempel, kaki-kakinya sudah presisi atau belum. Nah, ini bekas congkelan tukang servis sebelumnya. Semoga saja tidak ada pengaruh ke komponen-komponen yang lainnya. Untuk kawan-kawan teknisi pemula, berhati-hati ya. Kalau misalkan kita akan bongkar si besi-besi pendingin ya, itu ini namanya untuk samping-sampingnya, ini besi pendinginnya. Harus hati-hati, jangan sampai ada jalur yang tercongkel. Kalau seandainya jalur yang penting, nanti kita kesusahan untuk mencari jumperannya, titik jumpernya. Kalau misalkan hanya ground, memang gampang ya, tidak terlalu sulit. Ini untuk fingerprint sudah hilang ya, si fleksibelnya sudah tidak ada. Oke, kita akan coba apakah dia berhasil, tapi kita tunggu dingin dulu sebentar biar tidak terjadi overheat saat dipasang nanti. Oke ya, tunggu sebentar, tunggu dingin. Nah, ini sudah dingin, kita akan uji coba dingin ya.
Bersihkan lagi, pastikan benar-benar bersih dan tidak ada yang bisa menyebabkan korslet. Oke, saya persingkat ya, saya singkat dulu. Nah, ini dia sudah dipasang. Untuk proses pemasangan sama seperti proses pembongkaran, hanya di balik mundur prosesnya. Nah, saya pasang baterai, saya akan coba nyalakan. Apakah langsung bisa menyala atau handphonenya malah mati? Ada kemungkinan, memang ada kemungkinan ketika IC yang kurang bagus ataupun ketika ada salah dalam pemasangan bisa menyebabkan handphone mati ya. Ini ya, untuk handphone ini adalah milik teman istri saya. Suaminya adalah teman saya. Jadi teman-teman, jadi suami istri, teman-teman ya, teman-teman pokoknya. Ini ya, Bu Aisyah, ini handphone si kakak ya. Oke, kita akan tes apakah dia muncul atau tidak mau. Kayaknya tidak ada pergerakan sinyal. Apakah IC-nya rusak atau kualitasnya kurang baik atau ada yang lain? Baiklah, saya akan coba pasang ulang. Apakah dia mau nyantol? Tunggu sebentar ya, kayaknya SIM-nya belum terbaca. Saya cek. Nah, tapi dia sudah muncul ya. Ini untuk jaringan seluler. Nah, baru terbaca ya. Ada micloud-nya, punya Pak Aris ya, suaminya Bu Aisyah. Pak Arisnya teman saya, Bu Aisyahnya teman istri saya. Oke, apakah ada IC yang panas? Tapi tidak ya, IC-nya normal, tidak ada peningkatan suhu. Saya cek, sudah 4G LTE only. Saya cek jaringan seluler, pemilihan jaringan manual, apakah muncul atau tidak, ataukah ada antenanya yang belum terpasang atau terkonek. Nah, kayaknya IC-nya kurang pas ini ya, ataukah ada yang lain? Ini tanda tanya besar, tidak ditemukan ya. Oke, baiklah, kayaknya kita akan coba untuk melakukan goyang sedikit di IC-nya karena jaringannya tidak ditemukan. Baiklah, kita akan coba cek dulu apakah muncul IMEI-nya. IMEI muncul ya, karena tidak ada masalah di IC yang lain. Cek bintang 1, 2, 3 pagar, tidak muncul. Apakah gerangan yang terjadi? Baiklah, kita akan goyang sedikit IC-nya. Apakah antenanya belum terpasang? Banyak sekali pertanyaan. Tunggu. Kayaknya sama saja, tidak ada kemunculan sinyal sama sekali. Waduh, bagaimana ini? Apakah IC-nya jelek? IC hanya 1. Bagaimana ini? Oke, kita akan lanjutkan. Saya akan coba pasang dulu.
ada kemungkinan memang ya untuk sinyal ada kemungkinan dari si pemancar atau antenanya memang terhubung ke sini. Kayaknya ini kurang ya. Saya akan coba. Memang harus seperti ini ya. Coba dan coba lagi. Servis handphone memang terlihat mudah, tapi ya begitulah, susah gampang. Tunggu, saya akan cek lagi apakah ada pengaruhnya dari si casing. Untuk casing memang terhubung ya, wifi, sinyal wifi dan lain-lainnya memang terhubung di casing. Saya cek dulu. Kayaknya tidak ada pergerakan sama sekali. Apakah IC-nya akan kita goyang lagi? Baiklah, kita akan coba goyang lagi IC-nya. Saya akan restart dulu ya, sebentar. Mohon bersabar, ini bukan ujian. Oke ya, kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sambil menunggu loadingnya yang lumayan cukup lama. Nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan, dan subscribe, jangan lupa subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan like juga ya, biar Bung Will semangat untuk terus berkarya. Tapi tunggu, kayaknya tidak ada perubahan di sinyal, tidak muncul, tidak ada perubahan, tidak ada bar sinyal, pun tidak muncul. Apakah gerangan yang terjadi? Apakah memang dia mau digoyang IC-nya? Jangan-jangan, kayaknya memang IC-nya harus kita goyang dulu ya. Baiklah, terlalu lama menunggu. IC tidak terasa panas. Kalau misalkan ada yang korslet, dia akan terasa panas, tapi ini tidak. Adem-adem saja. Memang harus coba digoyang dulu. Siapa tahu ada kaki yang belum nancap. Baiklah, ini dia. Kita akan bongkar casingnya dulu. Lepas dulu baterainya, soket-soketnya. Memang ada kemungkinan seperti ini ya. Setelah pasang IC, sinyal 4G malah hilang, dan juga sinyal lainnya juga hilang. Oke, lepas dulu soket-soketnya pelan-pelan, jangan sampai ada yang robek. Dan kita akan lanjut goyang IC-nya sedikit biar kakinya lebih presisi. Saya akan kasih ini dulu, kasih plug sebentar. Kasih lagi sedikit banyak, dan kita akan tutup bagian-bagian komponen yang mudah rusak, karena kita akan goyang sedikit dengan suhu yang agak tinggi ya. Jangan terlalu lama menembak, biarkan saja dia sampai meletup-letup, kemudian geser-geser sedikit kakinya. Oke, kayaknya ini cukup ya. Ini masih panas.
Dan mesinnya kita dinginkan dulu, kita bersihkan apakah hidup. Saya akan bersihkan dengan thinner juga, takutnya ada komponen-komponen yang bisa menghubungkan arus dan menjadikan hubung singkat atau korsleting. Kayaknya udah dingin, saya akan coba pasang kembali. Semoga saja berhasil, doakan ya kawan-kawan, semoga saja berhasil. Ini untuk antena, pasang jangan lupa. Untuk PCB bawah pasang, ini untuk LCD. Oke, dan untuk tombol on off volume. Kemudian untuk touchscreen-nya jangan sampai tidak terpasang, nanti tidak bisa difungsikan handphonenya. Oke, pasang baterai ya. Kita akan lanjut uji coba. Ini handphonenya. Nah, ini untuk penutupnya, kita sudah masukkan kartu SIM ya. Karena ini penutupnya bisa membantu ya, membantu dalam proses penerimaan sinyal agar lebih maksimal. Oke. Ya, pasang bautnya biar tidak terlepas ketika dicoba. Kita akan nyalakan apakah berhasil masuk 4G nya atau malah mati, tidak ada sinyal sama sekali seperti tadi. Kita akan cek dulu ya. Kalau untuk loadingnya memang sedikit lama, kita harus bersabar. Saya akan pasang bautnya sambil menunggu, sambil saya pasang bautnya. Oh, tunggu ya, ini sudah menyala dan kita lihat tanda 4G nya sudah muncul ya. Alhamdulillah, akhirnya si 4G muncul juga. Nah, lihat ya, 4G nya sudah muncul, kelihatan ya, tandanya berhasil. Oke. Ini dia si 4G yang ditunggu-tunggu, dan memang benar ya, ternyata IC-nya pengen digoyang. Oke, baiklah, kita akan cek bintang 1, 2, 3 pagar. Ini ada nomornya ya, saya sensor lagi. Kita akan lihat bagaimana responnya. Lihat di bagian bar sinyal 4G, dia akan berubah ke H+ biasanya. Kalau untuk mengecek sinyal atau dipakai nelpon biasa, dia akan kembali ke H+. Nah, setelah H+, pas dia dikembalikan, dia akan 4G lagi. Nah, lihat ya, perhatikan sekali lagi. Kita akan cek sinyal lagi, bintang 1, 2, 3 pagar. Oke, kita tekan tombol panggil, perhatikan lagi. Nah, belum saya kembalikan, lihat H+ ya. Nah, kelihatan kan, tuh saya kembalikan. Coba lihat, dia akan berubah ke 4G. Nah, itu tandanya IC bekerja dengan baik ya, meskipun tangan saya belepotan habis servis printer. Sampai jumpa.